KP, kembali lagi bersama kami. Ini yang perdana ya. Jadi kami mencoba mengenalkan, membagikan teaser untuk besok, apa yang akan kami ulas di terbitan besok. Nah, saya kebagian di Probis. Saya dapat bagian di Metro Bisnis. Metro Bisnis itu halaman yang mengulas kegiatan ekonomi yang ada di Kaltim yang lagi rame. Juga ada beberapa kegiatan di nasional, tapi kami utamakan yang di Kaltim. Untuk terbitan besok, kalau hari ini masih terkait beberapa industri yang pengen berlanjut. Nah, tapi kalau untuk besok, karena program vaksinasi di Indonesia sudah mulai berjalan, dan kemarin seperti kita tahu semua Pak Jokowi sudah mulai divaksin. Nah, untuk terbitan besok ada tanggapan-tanggapan dari beberapa pengusaha di Kaltim. Ada dari Kadin, ada dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Kemudian juga ada Asita yang membidangi pelaku usaha pariwisata. Nah, semuanya sangat menyambut baik program vaksinasi ini. Mereka yakin masyarakat itu bakal lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di situ nanti kegiatan ekonomi bakal lebih semakin masif lagi. Itu untuk berita utama. Kemudian ada berita lagi, kemudian ada Borneo Bay City yang menghadirkan hunian yang eksklusif. Yang kita tahu kan di Borneo Bay City ada apartemen, ada Plaza Balikpapan sudah lengkap, ada tempat bermainnya juga untuk senang-senang, untuk melepas penat di tamannya yang seluas 1 hektar. Nah, tapi dia punya hunian baru lagi yang lebih bakal jadi tempat nongkrong baru mungkin ke depannya. Dia bentuknya ruko menghadap ke Selat Makassar. Bisa jadi hunian, juga bisa buat tempat usaha. Nah, itu yang bakal menjadi daya tarik untuk di Borneo Bay City. Nah, untuk selengkapnya jangan lupa baca di terbitan Kamis 14 Januari 2021. Halo pembaca setia Kaltim Post. Saat ini saya sedang menyaksikan pertandingan Thailand Open antara ganda campuran Rinov Rivaldi dengan Pita Mentari. Saat ini mereka melawan pasangan Thailand, Jomko dan Paisa. Jadi memang salah satu yang akan menjadi ulasan untuk berita olahraga di Kaltim Post besok adalah dari turnamen Thailand Open, bahwa hingga malam ini pertandingan masih berlangsung dan ini merupakan salah satu laga yang ditunggu, khususnya karena untuk persaingan di ganda campuran sendiri Indonesia sudah berkurang 1 dengan gugurnya kemarin pasangan Hafiz dan Gloria. Nah, tadi juga pasangan Indonesia ganda campuran ada juga yang sudah berhasil melaju ke babak kedua, dan sampai saat ini kita juga masih menunggu updatean untuk drawing atau jadwal untuk pertandingan besok. Nah, ini salah satu yang akan juga bisa pembaca ikuti perkembangannya besok. Nah, kemudian untuk sajian olahraga lainnya ada dari sepak bola. Sepak bola seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini persaingan di Premier League ada di puncak klasemen saat ini adalah Manchester United yang dini hari tadi berhasil mengalahkan Burnley dan berhasil meraih peringkat pertama. Dan MU ini sudah cukup lama untuk tidak merasakan berada di puncak klasemen. Itu kurang lebih 3 tahun lebih, 3 musim lebih.
MU tidak bisa berhasil untuk menduduki puncak klasemen. Dan ini juga sebagai modal mereka untuk pertandingan akhir pekan nanti di melawan rival mereka yaitu Liverpool yang akan berlangsung di Anfield akhir pekan nanti. Itu sajian utama dari berita olahraga di Kaltim Post besok. Yang pertama tadi adalah Thailand Open, kemudian ada juga tentang perkembangan dari persaingan di Premier League. Nah, sekian, saya Thomas Dwi Priandoko, redaktur Total Sport Kaltim Post. Halo sahabat KP, saya Muhammad Ridwan, saya penjab halaman Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Untuk besok di halaman Balikpapan yang menjadi sorotan adalah pemusnahan sabu sebanyak 2,3 kg yang diungkap oleh Polda Kalimantan Timur. Di sini kita bisa melihat atensi dari kepolisian untuk pemberantasan narkoba. Sementara untuk yang lainnya ada di harga cabai yang sampai saat ini masih meroket. Kita akan melihat bagaimana reaksi dari khususnya ibu-ibu mendengar kabar ini. Untuk di halaman PPU sendiri, tajuk utamanya masih seputar pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mendorong bagaimana Pemkab bisa menyediakan alat polymerase chain reaction atau PCR untuk PPU. Dan yang kedua, ada satu orang yang meninggal dunia akibat COVID-19, mengakibatkan PPU sampai hari ini sudah 17 orang atau 17 warga yang meninggal dunia. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Hari ini untuk edisi besok di halaman utama atau di halaman 1 Kaltim Post, redaksi akan mengulas beberapa isu. Isu pertama yang akan menjadi headline besok adalah soal kondisi COVID-19 di Balikpapan. Makin hari kondisinya makin parah. Seluruh kamar di rumah sakit terisi penuh sehingga pasien harus dirawat di lorong. Sehingga tingkat keterisian kamar isolasi di Balikpapan sudah 90%. Ini dalam keadaan gawat. Dan akhirnya Balikpapan pada hari Jumat nanti akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Mulai Jumat ini sampai dua pekan ke depan akan ada pembatasan seperti di Jawa dan Bali. Jam operasional mal akan dibatasi dan rumah makan dilarang untuk sementara makan di tempat gitu loh. Jadi harus take away. Selanjutnya masih terkait COVID di Kalimantan Timur. Besok akan ada vaksinasi di 2 kota, Samarinda dan Tenggarong atau Kukar. Dan kita akan mengulas bagaimana kesiapan vaksinasi besok, siapa-siapa yang akan divaksin, dan target selanjutnya kapan, termasuk gelombang kedua vaksinasi di 8 kabupaten kota di Kaltim. Untuk berita lainnya, masih di halaman 1 Kaltim Post untuk edisi Kamis 14 Januari besok, ada soal penangkapan atau pengungkapan kasus narkoba di pelosok kabupaten di pelosok Kukar, itu di kecamatan Muara Muntai, jauh banget dari kota Tenggarong. Jadi polisi mengungkap peredaran sabu, ada 12 poket ukuran sedang, ada 46 poket berukuran kecil, dan uang ratusan ribu. Ini miris sekali ya, karena narkoba sudah sampai ke pelosok Kukar dan penggunanya ternyata nelayan, dan ini bahaya sekali. Dan untuk edisi selanjutnya, berita lainnya soal perselisihan hasil pemilu di Kalimantan Timur yang digelar 9 Desember lalu. Jadi 18 Januari nanti akan ada pengumuman apakah perselisihan hasil pemilu di Balikpapan, di Kukar dan Kutai Timur diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu berita kita untuk besok
di edisi Kaltimpos halaman 1 tanggal 14 Januari 2021. Berita selengkapnya dibaca besok. Beli korannya ya. Oke, terima kasih. Tadi kawan-kawan sudah menjelaskan garis besar terkait berita untuk edisi besok. Jadi pada dasarnya headline kami untuk edisi besok itu masih mengupas seputar pendistribusian vaksin dari pusat ke daerah, dan rencananya untuk Kaltim sendiri nanti hari Kamis yang akan mulai divaksinasi warga penerima vaksin yang mulai divaksinasi. Kemudian kita juga masih mengulas soal jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Itu juga masih jadi sajian kami untuk edisi besok. Jadi kepada pembaca, silahkan menikmati sajian kami untuk edisi pada tanggal 14 Januari 2021.